Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 hari ini akan presentasikan mengenai sistem pemilu proportional representation. Jadi anggota kelompok kami di sini ada Firnadia, Divya, Egi, Cindy, Regina, saya sendiri Felicia, Iren, dan juga Christine. Mungkin untuk materi pertama bisa dijelaskan oleh Divya. Nah, sekarang kita membahas dulu apa itu sistem pemerintahan proporsional representatif atau LIS-PR. Nah, sistem perwakilan proporsional atau daftar partai ini adalah sistem perwakilan proporsional yang didasarkan pada partai politik yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan setiap partai mendapatkan jumlah kursi yang secara kasar proporsional dengan jumlah suara yang mereka peroleh saat pemilu. Nah, sistem pemerintahan list PR ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu open list PR dan juga closed list PR. Oke, selanjutnya yang sistem pemerintahan open list proportional representation. Hmm, Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem proportional representation atau PR. Sistem proportional representation atau PR adalah sistem pemilu yang berusaha membuat jumlah suara yang diperoleh partai sesuai dengan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen. Tujuannya agar semua kelompok dalam masyarakat bisa terwakili secara lebih adil. Dalam sistem open list PR, pemilih tidak hanya memilih partai, tetapi juga memilih calon legislatif tertentu dari partai tersebut. Artinya, suara pemilih bukan hanya menentukan berapa kursi yang diperoleh partai, tetapi juga menentukan siapa yang akhirnya duduk sebagai wakil rakyat. Open list PR dianggap lebih demokratis karena memberi ruang lebih besar pada masyarakat untuk menentukan wakil mereka secara langsung. Sistem ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan hubungan yang lebih kuat antara pemilih dan calon karena setiap calon benar-benar harus mendapatkan dukungan langsung dari publik atau untuk bisa terpilih. Oke. Berikut, Selanjutnya akan Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme list PR atau cara kerjanya. Cara kerjanya cukup sederhana. Pertama, partai politik itu sudah mendaftarkan duluan calon-calon dari setiap daerah pemilih. Artinya, setiap partai itu sudah punya calon-calon pemilih. Nah, yang kedua, pada hari H pemilu, kita pilih partai sekaligus calon favorit kita dari partai segitu. Jadi kalau di kertasnya itu kita pilih orangnya dan juga sekaligus pilih partainya begitu. Ketiga, setelah semua suara dijumlahkan, dari situ ketahuan berapa kursi yang didapatkan dari masing-masing partai. Nah, terakhir, kursi yang udah jadi jatah partai itu akan dibagi-bagikan ke calon yang suara terbanyak tadi. Jadi yang kita pilih itu benar-benar masyarakat. Jadi yang masyarakat pilih itu benar-benar mereka yang duduk begitu. Next. Nah, ini ada ilustrasi sederhananya. Nah, jadi yang pertama, nah jadi yang pertama nih, bayangin kita punya 10 kursi di sebuah dapil yang harus diduduki oleh pejabat-pejabat ini. Nah, Partai A setelah selesai pemilu, Partai A mendapat 40% suara. Berarti jatah untuk Partai A itu 4. Nah, sedangkan Partai B itu dapat 30% suara. Artinya jatah kursi untuk Partai B 3. Dan Partai C itu mendapat 30 suara sama dengan Partai B. Yang artinya mereka yang duduk nanti dari Partai C juga 3 kursi. Nah, siapa yang duduk paling banyak maksudnya siapa yang duduk di Partai A, yaitu orang-orang yang telah kita pilih tadi, gitu. Jadi orang-orang yang terbanyak, jumlah suara yang terbanyak itu yang akan duduk di
partai A1, A2, A3, A4 gitu. Jadi kursi itu diisi oleh oleh suara terbanyak dari masing-masing partainya. Next, guys. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh saya. Open list PR juga memiliki beberapa kelebihan penting yang membuatnya menarik bagi negara-negara yang ingin memperkuat demokrasi. Pertama, sistem ini menciptakan representasi yang lebih adil karena setiap suara pemilih memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam penentuan kursi. Yang selanjutnya, yang kedua, sistem ini meningkatkan akuntabilitas karena calon legislatif harus berupaya mendapatkan dukungan masyarakat secara langsung, bukan hanya mengandalkan posisi mereka di daftar partai. Yang ketiga, open list PR mendorong partisipasi pemilih karena mereka merasa memiliki kendali lebih besar terhadap hasil pemilu. Namun sistem ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah terjadinya persaingan internal di dalam partai karena para calon harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan suara terbanyak. Hal ini memicu konflik internal dan memecah solidaritas partai. Selain itu, kampanye menjadi lebih mahal dan mengeluarkan banyak biaya karena setiap calon harus mempromosikan dirinya sendiri secara personal untuk memperoleh suara. Dalam jangka panjang, sistem ini juga dapat menimbulkan fragmentasi politik karena partai-partai kecil pun dapat memperoleh kursi, sehingga sulit membentuk pemerintahan yang stabil jika tidak ada koalisi yang kuat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh negara yang menggunakan sistem open list PR. Salah satunya yaitu Denmark. Denmark awalnya nggak menggunakan sistem open list PR ini. Mereka menggunakan sistem first past the post di daerah pemilihan tunggal, di mana kandidat dengan suara terbanyak memenangkan kursi. Namun pada tahun 1918, Denmark mulai mengadopsi sistem perwakilan proporsional ini untuk memilih Folketing atau DPR, sehingga jumlah kursi yang dimenangkan partai lebih sesuai dengan proporsi suara yang mereka peroleh. Reformasi ini sangat penting karena memungkinkan partai-partai kecil masuk ke parlemen yang menciptakan sistem multipartai dan budaya koalisi yang menjadi ciri khas politik Denmark hingga saat ini. Selanjutnya pada 1953, Denmark mulai mengadopsi konstitusi baru yang menghapus sistem bikameral dan menjadikan satu-satunya Folketing sebagai kamar parlemen. Sistem PR ini dipertahankan dan disempurnakan dengan menambah kursi kompensasi. Jadi struktur kursi di Folketing Denmark itu terdiri dari 170 kursi, yang dimana 175 kursi dipilih di Denmark, 2 dari Greenland, dan 2 dari Kepulauan Faroe. Dari 175 kursi itu, 135 kursi konstituensi atau daerah pemilihan melalui multi-member constituencies, 40 kursi kompensasi nasional untuk memastikan kursi benar-benar proporsional secara nasional. Terus di Denmark ini ambang batasnya cukup rendah, yaitu hanya 2%. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, contoh negara open list PR lainnya itu ada Belanda, di mana Belanda itu mulai pakai sistem proportional representation ini sejak reformasi besar pada tahun 1917. Sebelum itu Belanda itu memakai sistem distrik. Tapi karena masyarakatnya yang sangat majemuk dan juga terbelah dalam banyak pilar seperti Protestan, Katolik, Sosialis, dan juga liberal, serta banyaknya kelompok minoritas yang nggak terwakili, makanya mereka ataupun pemerintahan Belanda ini sepakat beralih ke sistem proportional representation agar pembagian kursinya itu lebih adil. Nah, karena di Belanda ini PR open list, artinya pemilih ini boleh milih partai sekaligus milih calon di dalam partai itu. Jadinya eh, sistem itu seperti pertama menghitung dulu partai itu mendapatkan berapa kursi, kemudian yang duduk di kursi-kursi itu adalah calon dari partai tersebut yang suaranya paling banyak. Belanda juga hanya punya satu dapil nasional, jadi semua suara itu dihitung secara nasional dan hasilnya partai kecil akan mudah untuk masuk ke dalam parlemen. Contohnya pada tahun 2021, pemilu 2021 ada sampai 17 partai partai yang lolos. Walaupun banyak partai yang lolos ataupun banyak partai di Belanda, Belanda tetap stabil karena budaya politiknya
itu sudah terbiasa dengan adanya koalisi partai ataupun kerjasama antar partai-partai. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pemerintahan dengan closed list, proporsional atau closed PR. Jadi, sistem proporsional tertutup ini itu menempatkan partai itu sebagai penentu penuh siapa yang duduk di parlemen. Jadi saat kita memilih itu kita hanya memilih partai bukan calon perorangannya. Jadi partai ini sudah punya daftar calon yang urutannya itu tidak bisa diubah. Jadi ini yang disebut sebagai close list. Nah, jika partai menang itu, contohnya itu uh, ada nih sebuah partai yang memenangkan lima kursi, maka 5 orang teratas dalam daftar yang sudah mereka siapkan itu yang akan otomatis duduk di parlemen. Nah, kita sebagai pemilih itu tidak bisa memilih nama tertentu. Nah, jadi keuntungan dalam sistem ini itu yaitu proses penghitungan suaranya itu dan penentu siapa yang menang ini menjadi lebih cepat. Di mana dalam sistem ini itu prosesnya itu bisa selesai sampai dalam 5 sampai 7,5 jam dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan sistem terbuka yang butuh waktu 16 sampai 24 jam. Nah, pada sistem closed list ini juga partai itu membuat daftar calon dan sudah menentukan urutannya dari awal. Nah, jadi saat pemilihan umum, pemilih itu hanya memilih partai bukan orangnya dan jumlah suara yang didapat partai. Baik, saya ulang. Jadi jumlah suara yang didapat partai itu kemudian diubah menjadi jumlah kursi. Nah, kursi-kursi itu akan diberikan kepada calon sesuai nomor urut yang sudah ditetapkan partai. Nah, karena itu peran partai jadi lebih dominan dalam menentukan siapa yang terpilih, bukan pemilihnya. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan teman saya. Kak, tolong next slide-nya, Kak. Udah. Jadi kita masuk ke ke dalam kekurangan dan kelebihan dari sistem closed PR ini. Kita pertama masuk ke dalam kelebihannya. Yang pertama, politik uang itu lebih minim karena pemilihnya itu cuma milih partai aja, bukan orangnya. Jadi calon itu nggak perlu ngeluarin banyak biaya buat kampanye pribadi dia. Kedua, pemilih tinggal milih partai dan partai yang menentukan kader terbaik untuk maju. Jadi prosesnya itu terlihat lebih terstruktur. Ketiga, secara teknis pemilu ini tuh lebih sederhana dan lebih cepat karena surat suara itu nggak memuat banyak nama. Keempat, sistem ini juga memperkuat organisasi partai dan pendidikan politik internal karena partai juga punya kontrol penuh dalam menyeleksi kadernya. Yang terakhir, surat suara itu lebih kecil, jadi lebih terkesan lebih efisien. Jadi proses penghitungannya juga lebih mudah. Tapi di sisi lain, sistem ini juga punya kekurangannya. Kita masuk ke dalam kekurangannya. Pertama, partisipasi publik itu jadi lebih tertutup karena pemilih itu nggak bisa menentukan siapa yang duduk sebagai wakil mereka. Kedua, ini juga ini juga hubungan antara pemilih dan wakil rakyat itu jadi renggang karena nggak ada punya hubungan atau relasi langsung. Seperti kalau kita memilih secara open yang kita bisa memilih secara individunya. Selanjutnya, kesempatan calon itu bisa nggak adil karena posisinya itu sesuai nomor urut yang nentuin. Karena kalau nomor urutnya itu paling bawah, peluangnya itu semakin kecil. Walaupun itu sebenarnya si calon ini dia itu kompeten. Yang selanjutnya dominasi partai itu lebih besar. Jadi kadang muncul resiko oligarki juga secara internal. Yang terakhir, politik money yang tadi itu tetap bisa terjadi, tapi lebih berpindah secara internal ke partai, bukan lagi secara individu si kader. Misalnya itu kayak rebutan posisi nomor urut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya negara penerap untuk closed PR.
Oke, terima kasih atas kesaksian. Di sini salah satu negara yang menerapkan sistem dari PR ini diantaranya adalah Israel. Israel konsisten sejak awal dirinya negara Israel pada tahun 1948 sudah melakukan sistem KOS-PR ini. Yang dimana dalam pemilihan KOS-PR ini di negara hanya terdapat satu dapil nasional. Yang dimana nanti pada akhirnya suara-suara ini eh, akan dipresentasikan. Soalnya di prolegnas partai akan di matematika dimatakan dengan nama yang nama yang pertama itu yang mana ini ada varian dari metode The Hon gitu, yang dimana nanti suara-suara dari pemilih akan direpresentasikan dalam bentuk presentasi dan akan dikonversi ke suara yang dibutuhkan. Dan selanjutnya itu adalah tes di parlemen Israel yang memperhatikan diantaranya itu ada 30 pilihan. Alasan utama dari Israel menggunakan close PR ini adalah karena bagaimana teknis yang di Israel. Sehingga sistem close PR ini akan membuat suara yang kecil akan lebih naik seperti itu. Jadi nggak hanya menurut partai-partai besar yang dapat memenangkan pemilu. Nah, dari sistem close PR ini mengakibatkan banyak partai yang muncul di Israel dan partai-partai kecil seperti yang saya sebutkan tadi itu dapat naik mungkin kan untuk duduk di parlemen gitu. Jadi suara-suara dari partai kecil itu tuh masih bisa diakumulasikan duduk di beberapa kursi seperti itu. Dan mereka menggunakan sistem tertutup karena sistem tertutup ini dianggap lebih eksklusif dan uh, lebih legitimasi politik itu lebih kuat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang negara penerap close PR ini. Salah satunya adalah Turki ya teman-teman. Jadi sistem Turki ini terbentuk awal mulanya itu mereka tuh nggak menerapkan sistem close PR atau proporsional. Jadi mereka itu ada partai dominan di dalamnya. Namun setelah reformasi mereka berubah menjadi pemilu dengan proporsional, namun dengan proporsional tertutup. Nah, sistem ini tuh seperti yang dijelaskan teman-teman tadi bahwa masyarakat Turki itu nggak memilih anggota-anggota parlemen satu persatu, tapi mereka itu memilih partai politiknya. Nah, siapa yang duduk di kursi parlemen itu ditentukan oleh urutan nama yang sudah ditetapkan oleh partai politik itu sendiri. Nah, artinya tuh kekuatan partai di sini tuh sangat besar ya teman-teman, bisa kita lihat. Nah, jumlah kursi parlemen di Turki sendiri itu adalah 550 kursi yang tersebar di 85 dapil. Ya, di setiap daerah pemilihan itu memiliki jumlah kursi yang berbeda, teman-teman. Mulai dari 3, ada yang dari 3, ada juga yang 30 kursi per dapil. Nah, besaran daerah pemilihan ini penting karena sebagian besar ini memperluas peluang partai untuk partai-partai besar untuk bisa menang dan partai kecil itu sulit untuk mendapatkan kursi. Nah, ditambah lagi tuh sistem pemilu Turki ini menerapkan ambang batas 10%. Ya, yang ini salah satu ambang batas tertinggi di dunia ya, teman-teman. 10%. Nah, dampak dari eh, tingginya tingginya ambang batas ini adalah partai-partai kecil itu sulit untuk masuk ke parlemen dan seringkali tersingkir di nasional. Nah, ambang batas ini tidak kalau di Turki ini ambang batas nggak berlaku bagi calon-calon independen. Nah, jadi mereka tuh bisa mendapatkan kursi jika mendapatkan suara yang cukup untuk masuk ke parlemen. Nah, Turki ini juga menggunakan metode Dahon sama seperti Israel, yaitu metode yang bekerja dengan membagi perolehan suara setiap partai dan hasilnya seringkali memberi bonus kursi kepada partai-partai besar. Ditambah lagi tuh yang seperti yang saya jelaskan tadi, Turki ini menerapkan sistem ambang batas yang 10% yang tinggi sekali ya teman-teman. Jadi ini sangat membatasi jumlah partai yang masuk ke parlemen. Nah, ini tuh dibuktikan dari contoh pemilu yang udah kami dapatkan. Jadi efeknya itu pada pemilu 2015 ini, 2015 itu dari 16 partai yang ikut serta itu hanya ada 4 partai ya teman-teman yang berhasil tembus ke parlemen. Sekian dari penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Oke, ini untuk contoh surat-surat pemilunya, ini ada dari Turki, ada Oybu Sulasi, Denmark Stamsidel, Israel Patek Hatzbaah, dan yang Belanda Stambiljet. Oke, ini referensinya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.